Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 2 atau pukul 14 siang lewat 30 menit, istilah kitanya setengah 3. Jadi tadi jam 2 Fajar saya sudah bikin video, tetapi di pagi harinya saya cek, karena ini sangat prinsip, ada rasa yang mengatakan dirubah, karena kita takut nanti orang seberang, orang yang warna agama dan mereknya beda dengan kita tersinggung. Karena tujuan kita bikin video, tujuan kita dakwah itu adalah untuk mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat. Namun kalau hasilnya tidak membawa kepada keselamatan rasa diri kita, rasa diri orang lain, maka kita gagal di dalam misi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada siang hari ini saya nak menyampaikan suatu kisah yang sangat memilukan sebenarnya, ya, tentang kisah Nabi Yahya. Dari kisah beliau itu kita dapatkan juga informasi bahwasanya kenabian di kalangan Bani Israel selesai, ditutup. Kenapa? Karena kemuliaan Allah, keagungan Allah yang sudah Dia berikan kepada kaum Bani Israel ini terkesan tidak dihargai, terkesan diremehkan, bahkan dinodai. Terakhir adalah gugurnya Yahya bin Zakaria di dalam penjara seketika beliau dipenggal, sampai-sampai darah beliau itu mengalir, mendidih. Berkata darah beliau, sesungguhnya setelah kejadian ini tidak akan ada lagi tentara yang turun dari langit berupa rasul dan wahyu, malaikat dan hal yang lainnya yang bersifat petunjuk. Tidak akan turun lagi kepada Bani Israel. Nah, hal ini dilukiskan oleh Allah pada surat Yasin, surat nomor 36 ayat 28. Nanti kita akan bacakan. Namun kita ceritakan sedikit kronologi kenapa beliau sampai dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, jadi kisah ini kan udah diungkap semuanya oleh Allah pada surat Yasin itu. Seketika Allah mengutus 2 orang utusan serempak. Nah, utusan itu adalah Musa dan Harun. Nah, bagaimana sulitnya Musa membentuk Bani Israel ini. Setelah mereka dibebaskan dari cengkraman Raja Mesir, bangsa Mesir yang ratusan tahun lamanya, dibebaskan oleh Allah melalui Musa. Maka diperkirakan oleh Musa membina Bani Israel akan mudah, karena mereka sudah lama merasakan pahit manisnya serta getirnya kehidupan. Ternyata pandangan Musa itu keliru, saudaraku. Justru paling sulit, paling rumit mengurus Bani Israel, keturunan daripada Nabi Yakub ini. Itu, saudaraku. Makanya sampai Allah berkata, kami kuatkan 2 utusan itu dengan utusan yang ketiga, yaitu Nabi Isa. Sama
Bahkan Isa diancam tidak dibunuh. Dan akhirnya Isa dibunuh. Tetapi Allah Maha Agung, Isa adalah hamba yang tinggi, yang mulia. Tidak sembarangan yang bisa menyentuh beliau. Karena beliau adalah permisalan daripada ayahanda Adam, maka Isa memindahkan wajahnya kepada pengkhianat. Itu Yudas Iskariot yang menjual dirinya, yang menjual Isa itu maksudnya, kepada raja dengan beberapa keping uang emas. Dia berkhianat kepada gurunya. Maka yang tertangkap itu, yang diseret itu, yang dipukuli itu, yang menyandang tiang salib itu bukan Isa, melainkan Yudas Iskariot. Nah, sebelum terjadinya proses itu, seketika puncak-puncaknya Bani Israel mendustakan Isa, maka berlari-larilah seorang laki-laki dari ujung kota, dari tepi barat menuju Palestina saat itu. Dan Isa sedang berdakwah, dia sedang diolok-olok, sedang dibuli dan bahkan diancam dan dibunuh. Waktu itu berkatalah Yahya, "Wahai kaumku, ikutilah beliau ini dan mereka ini," yaitu Musa, Harun, dan Isa ini. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka tidak mengharapkan upah dan gaji daripada kalian semuanya. Nah, sebenarnya Yahya tidak mau keluar. Karena Yahya juga jadi buronan saat itu. Kenapa? Karena dia mencegah Raja Herodes untuk menikahi putri tiri beliau. Jadi Raja Herodes ini kan menikah dengan istri orang. Itu. Nah, perempuan itu bawa anak. Nah, anaknya itu mau dinikahi juga oleh Raja Herodes. Sebenarnya itu akal-akalan Herodes menikahi ibunya, nanti diambil anaknya. Oleh Yahya itu dilarang. Kenapa? Karena Yahya ini pejabat loh. Hakim kerajaan. Karena dia cerdas, dia pintar, dia baik, dan dia sangat bijaksana. Nah, oleh karena Yahya melarang, maka raja merasa dimalukan. Raja merasa dikecilkan. Raja merasa diremehkan. Tangkap Yahya. Nah, oleh karena beliau merasa dakwah ini belum selesai. Di satu sisi saudara sepupunya Isa sedang berjuang. Dia pun sedang berjuang. Ayahandanya Zakaria pun sedang berjuang. Maka Yahya mencoba untuk menyimpan diri, bersembunyi. Ternyata dalam waktu yang sama, Isa dikhianati muridnya. Ayahandanya dibunuh di dalam hutan. Tapi demi kaum dan umat, kecintaannya kepada manusia, Yahya pun memunculkan diri, mengingatkan dengan kalimat yang tadi, "Wahai kaumku, ikutilah olehmu para utusan-utusan ini." Maksudnya Musa, Harun, Isa, termasuk ayah beliau, termasuk diri beliau, bahwa mereka tidak mengharapkan upah dan gaji daripada kamu. Karena terus terang saya, saudaraku, mencari uang dalam beragama ini, apalagi memanfaatkan agama, itu sangat mudah. Kenapa Nabi Ibrahim itu ribut dengan ayahandanya? Karena ayahandanya mencari uang, mendapatkan uang itu dari menjual patung, sesembahan. Kenapa Nabi Muhammad sampai begitu marahnya Abu Lahab seketika dia menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul? Karena Muhammad akan merubah arah kiblat, sumber keramaian,
mau dikemanakan hotel-hotel ini, mau dikemanakan rumah makan ini, fasilitas ekonomi ini, bisnis ini, kata Abu Lahab. Nah, kalau Muhammad nanti jadi pemimpin, bahaya. Tahu-tahu beliau mengatakan bahwa dia adalah Rasul dan Nabi Allah. Langsung marah. Celaka hai Muhammad kamu. Itu. Nah, begitu juga rahib-rahib zaman Musa. Pastur-pastur zaman Isa, sama saja. Mereka memanfaatkan agama itu untuk mendapatkan uang. Makanya Yahya mengatakan, ikutilah mereka. Mereka tidak mengharapkan upah dan gaji. Tidak mengharapkan uang. Tapi mengharapkan kamu kembali kepada Allah dengan baik dan selamat. Sentosa. Itu saudara. Akhirnya sudah, beliau pun diciduk. Dibawa ke penjara. Di penjara disiksa. Dipaksa untuk mengizinkan Raja Herodes menikahi anak tirinya. Tapi Yahya tetap mengatakan tidak boleh. Dalam aturan Taurat tidak boleh. Maka keluarlah ungkapan daripada darahnya yang mendidih seketika dia ditebas lehernya. Apa kata darahnya? Tertulis pada surah Yasin ayat 28, saudaraku. Bunyinya begini. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Nah, inilah suara yang disuarakan oleh darah Yahya. Kenapa di situ darah? Karena jiwa itu sejatinya nyata di darah. Nah, setelah dia dibunuh, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya lagi. Ini adalah bahasa Allah dan Rasul. Kalau bahasa darahnya Yahya bukan begitu. Sesudah terjadinya pembunuhan terhadap diriku ini, sungguh hai Bani Israel, Allah dan Rasul tidak akan menurunkan lagi satu pasukan pun dari langit. Tidak akan. Karena perbuatan kalian yang mendustakan Rasul-Rasul dan membunuh para nabi-nabi. Nah, sejak saat itu selesailah sudah sejarah Bani Israel untuk memberikan tampuk daripada kekuasaan kerohanian atau spiritual. Itu kisahnya. Nah, akhirnya mereka tetap menunggu-nunggu. Para rahib Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, dan orang-orang Israel ini seakan-akan mereka tidak percaya kalau kata-kata Yahya-nya kan terbukti. Akhirnya 100 tahun pertama tidak ada. 200 tahun yang pertama tidak ada. Sampai 671 tahun baru muncul pasukan dari langit berupa Rasul yang nyata pada Nabi, berupa wahyu. Ternyata munculnya bukan dari kalangan Bani Israel. Benar kata Yahya, bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan Bani Ismail. Kalau Israel itu orang yang berjalan kepada Tuhan, itu orangnya adalah Nabi Yakub. Kalau Ismail itu pendengaran Tuhan, itu adalah Nabi Ismail, putra Yakub. Maaf, putra Ibrahim. Itu saudara. Nah, timbullah iri dengki, hasud fitnah, kebencian dan dendam kepada Muhammad sebagai orang yang terpilih jadi Nabi dan Rasul, tetapi bukan dari kalangan mereka. Nah, akhirnya terjadilah berbagai macam cara untuk menjatuhkan, menjelek-jelekkan nama Muhammad ini. Dimulai dari menjelekkan nenek moyangnya. Siapa nenek moyang Nabi Muhammad?
Ya Ibrahim. Ibrahim menikahi dua orang perempuan, yang satu namanya Siti Sarah, itu dari negeri Haran, yang satu lagi Siti Hijir, itu dari negeri Mesir. Nah, Siti Sarah itu melahirkan Ishak, sedangkan Siti Hijir melahirkan Ismail. Tapi Ismail terdahulu lahir ketimbang Ishak dari Siti Sarah. Karena Siti Sarah itu mandul, saudaraku. Tidak bisa menghasilkan anak. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Fitnah orang terhadap Siti Hijir, Ismail yang tembakannya adalah Muhammad. Jadi katakanlah Siti Hijir itu adalah budak, perempuan yang tidak berharga, budak Raja Mesir. Apa itu budak, saudaraku? Budak itu bisa dipakai oleh tuannya tanpa nikah, dan bisa dipakai orang lain kalau izin tuannya. Itulah budak. Tidak peduli apa dia punya anak apa enggak, pokoknya begitu. Bayangkan. Nah, Siti Hijir ini adalah budak yang ada di kerajaan Mesir. Raja adalah Fir'aun, dan raja inilah yang menangkap Ibrahim dan Siti Sarah saat itu. Suatu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dalam perjalanan, tergiur dengan kecantikan Siti Sarah, para mata-mata raja melapor pada rajanya, ada gadis cantik baginda. Betul? Betul. Tangkap. Ambil, bawa ke sini. Udah dilakukan pengepungan. Ibrahim dikepung bersama istrinya Siti Sarah. Ditangkap. Maka ditanyakan kepada Ibrahim, "Hei, laki-laki, ini siapa perempuan ini?" Nah, Ibrahim ini berbohong pula dia waktu itu. Apa bohongnya? Itu adalah saudariku, adekku. Pokoknya bawa, kata pengawal tadi. Nah, sesampai di Mesir, Ibrahim dipenjara. Siti Sarah dibawa kepada raja. Wah, cantik sekali, molek, montok, luar biasa ini, kata baginda raja. Kenapa? Karena Siti Sarah itu juga turunan orang besar, turunan bangsawan di negeri Haran. Ya tertatalah makan minumnya, fisiknya, kecantikannya. Ya samalah seperti kita sekarang ini. Kalau anak orang-orang kaya itu kan mulus-mulus semuanya, pakainya bagus dan sebagainya. Ya, singkat cerita, Siti Sarah dimandikan, diberi baju yang indah cantik, dikamarkan di kamar yang mewah, serba mabuk, harum mewangi, menjadikan raja itu pusing nafsunya, saudara. Nah, pada waktu itu sang raja berkeinginan menyentuh Siti Sarah, tapi tidak bisa. Kenapa? Kaki raja lengket di lantai. Sampai raja bertanya, "Wahai Siti Sarah, kenapa ini?" "Tuanku berniat buruk kepada saya." "Mundurlah tuan." Maka mundur. Diulangi lagi sampai 3 kali. Akhirnya raja bertanya, "Sebenarnya kau ini siapa?" "Siapa?" Dijawabnya, "Aku adalah istri Ibrahim, Nabi Allah, Rasulullah, Khalilullah." Loh, berarti laki-laki itu suamimu? "Iyalah." Lah kemarin dia mengatakan kamu adiknya. Ya, dia berbohong.
maksudnya ingin menyelamatkanku, tapi nyatanya salah. Berbohong juga tidak membawakan hasil. Waduh, pantas engkau tidak bisa aku sentuh. Baik, aku sadar hari ini. Aku minta maaf. Kepada Tuhan pun aku minta ampun. Pengawalku, keluarkan Ibrahim. Bawa dia ke sini. Setelah Ibrahim dikeluarkan, dimandikan, diberikan pakaian yang bagus, didudukkan bersama Siti Sarah. Apa kata baginda raja? Mulai hari ini kalian berdua aku anggap sebagai anakku. Mau? Kata Ibrahim, siap baginda. Oke. Silakan kalian pergi dari rumah, dari istana ini. Tapi kalau kalian ingin menetap di sini, itu yang kuharapkan. Kata Ibrahim, untuk saat ini belum bisa baginda, karena aku masih banyak tugas dakwah. Oke, kalau begitu, aku bekali kalian dengan uang, harta, emas, kendaraan, dan hewan-hewan ternak. Dan seorang perempuan sudah memesan kepada diriku agar dia juga ikut dengan kalian. Beliau adalah ponakanku, juga anak raja, tapi rajanya sekarang sudah mangkat. Dia aku bawa ke sini. Dia tertarik dengan Siti Sarah, tertarik dengan kisah ini, maka dia ingin ikut dengan kalian. Apakah kalian setuju? Maka Siti Sarah mengatakan, baik, kalau statusnya adalah sebagai pembantu penolong kegiatan kami, silakan. Tapi ingat, bukan calon istri suamiku. Siap, kata Siti Hijir. Sejatinya ceritanya itu, saudaraku. Bukan budak. Kalau budak itu bisa dipakai oleh tuannya tanpa nikah, bisa dipakai oleh siapapun asalkan melapor sama tuan. Bayar loh. Apa cocok seorang nabi seperti Ibrahim, Khalilullah, menikahi perempuan, maaf, yang pernah dipakai orang lain? Apa pantas seorang Ismail, pendengaran Tuhan, beribu kepada seorang perempuan yang pindah dari orang ke orang, dipakai oleh laki-laki ke laki-laki? Tidak, saudaraku. Maka pandangan yang mengatakan Siti Hijir itu adalah budak tidak benar. Itu adalah pandangan iri dengkinya orang terhadap Nabi terakhir, putra bungsunya Adam alaihissalam, raja terakhir. Tidak cocok. Sudah, akhirnya Hijir pun ikut dengan Ibrahim dan Sarah. Nah, setiap malam Ibrahim ini berdoa, ya Allah, berilah aku keturunan. Ya Allah, berilah aku keturunan. Itu didengar oleh Siti Sarah. Karena Ibrahim dengan Siti Sarah ini kan satu kamar. Sambil menangis berurai air mata. Aku sudah tua ya Allah, badanku sudah rapuh. Tolong berikan aku keturunan untuk meneruskan perjuangan ini. Nah, cerita ini ada pada ayat berikut. Baik, mari kita dengarkan ayatnya. Ini ayatnya. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli minas solehin. Inilah tangisan Ibrahim setiap malam menuntut kepada Tuhannya, meminta kepada Allah agar dia diberikan putra atau anak, yaitu anak yang soleh, melanjutkan perjuangan dakwah ini. Karena beliau sudah tua, tulang pun sudah lemah, fisik sudah lemah. Akhirnya Siti Sarah tidak tega.
tidak tega melihat Ibrahim menangis tiap malam. Siti Sarah ini kan orang baik. Ini calon ibunya Nabi loh. Calonnya ibu daripada kaum yang besar, yaitu Israel. Maka berkatalah Siti Sarah kepada Ibrahim, abangku, suamiku, jika abang tidak keberatan, aku harap abang menikahlah dengan Siti Hijir, adindaku. Nah, Ibrahim itu sejatinya berat, karena dia tidak tega menyakiti hati Siti Sarah. Karena tidak ada perempuan yang mau diduakan, tidak ada, saudaraku. Tapi begitu Siti Sarah ikhlas, dia mengorbankan perasaan cintanya kepada Ibrahim demi terwujudnya putra, anak. Dan Ibrahim pun berpikir, doa ini kalau hanya dilafazkan saja, tidak ada usaha untuk merealisasikan doa ini dengan berbagai macam cara yang baik, tidak juga bisa punya anak. Itu dalam pola pikir Ibrahim sebagai hamba. Akhirnya Ibrahim pun setuju. Maaf, beliau tidak berbicara nafsu loh, tapi berbicara atas nama perjuangan dakwah Islamiah menuju Allah dan Rasul. Maaf saudara, hari hujan, jadi suara saya agak dikencangkan biar terdengar, biar terekam. Singkat cerita, Ibrahim pun menikahi Siti Hijir. Nah, Siti Hijir tidak keberatan, karena Siti Hijir tahu Ibrahim ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang hebat, Rasulullah, Khalilullah. Kalau tidak karena Ibrahim, Siti Sarah ini tidak sehebat ini. Pamannya saja berapa kali ingin menggauli Siti Sarah, tidak berhasil. Lengket kakinya. Akhirnya Siti Hijir pun rela menerima Ibrahim walaupun sudah tua. Karena inilah misi perjuangan agama menuju Tuhan. Jadi Siti Sarah di sini berkorban juga, saudaraku, mengorbankan perasaannya. Tidak ada istilahnya perempuan yang mau dimadu, tidak ada, kecuali orang yang ikhlas seperti Siti Sarah. Siti Hijir juga berkorban menerima suami yang sudah tua, yang sudah lelah, sudah capek, tidak tampan seperti anak muda. Dia pun berkorban, artinya ikhlas menerima kenyataan. Jika cerita mereka menikah dan hamil. Namun di dalam perjalanan itu timbullah rasa kemanusiaan Siti Sarah. Bagaimanapun juga manusia tetap manusia, ada kecemburuan dia. Ada kecemburuan terhadap Siti Hijir ini. Maka dia katakan kepada Ibrahim, "Bang, bawalah istrimu ini ke tempat lain. Aku ikhlas engkau menikah dengannya, tapi aku belum ikhlas engkau bermesraan dengannya. Apalagi dia punya anak, aku tidak. Aku manusia biasa dong, Bang. Aku bukan nabi, tapi aku manusia biasa." Ibrahim mengerti, Ibrahim paham. Maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, inilah keadaan istriku Sarah. Dia sudah berkorban menyerahkan diriku kepada perempuan lain. Sekarang dia keberatan melihat aku bahagia dengan istri baruku, dan itu manusiawi. Aku tak mau dia tersiksa berkali-kali, ya Allah. Mohon tunjukkan aku kemana aku akan pergi membawa Siti Hijir ini." Maka berkatalah Allah melalui Jibril, "Ibrahim, berangkatlah dari rumahmu. Tinggalkan Siti Sarah. Bawa istri mudamu, rawat dia,
karena dia hamil tua. Bertanya Ibrahim, kemana ya Jibril? Aku tidak pergi. Pokoknya waktu engkau berjalan, ontamu dan kamu dilindungi oleh awan. Ontamu akan tetap berdiri. Di mana dia duduk, di mana awan berhenti, disitulah engkau turun. Disitulah engkau berhenti. Dan itulah alamat tujuanmu, kata Jibril. Begitu saudara. Tidak ada pertengkaran Sarah dengan Hijir. Tidak ada perseteruan seperti yang diceritakan dalam sejarah-sejarah, seakan-akan menodai akhlaknya Siti Sarah, judes, jutek, kasar, bahkan terkesan ingin menyakiti, melukai Siti Hijir. Tidak ada. Siti Sarah itu adalah calon ibunya Nabi Ishak, calon neneknya Yakub, calon puyangnya Yusuf, dan seterusnya. Tidak akan bersifat seperti itu, seperti dalam sejarah-sejarah itu. Begitu juga Bunda Hijir, tidak seburuk itu, bukan budak, bukan orang yang pernah dipakai laki-laki ke laki-laki, tidak ada itu. Tetapi kisah antagonis ini dimunculkan saudara dalam sejarah. Lihatlah itu. Apa itu mengatasnamakan hadis Nabi, pendapat ulama, ada lihat. Itu saudara. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim pun sampai di suatu negeri, yang negeri itu tidak ada namanya. Negeri itu tandus, tidak ada air, tidak ada pohon, yang ada bukit batu sekelilingnya, pasir semuanya. Ditegakkanlah tenda, dibuatlah tempat tidur. Di sini kita hanya berdua, dek, tidak apa-apa. Siang abang berburu mencari nafkah, mencari buah atau sayur. Malam kita tidur bersama di sini, kata Ibrahim kepada istrinya Siti Hijir. Tolong rawat kandunganmu, calon anak kita. Ini adalah orang yang akan dipersiapkan menggantikan diriku nanti, wahai ananda, wahai adindaku. Tolong dirawat. Baik, mari. Tapi apa yang terjadi? Setelah tenda didirikan, fasilitas disiapkan, semua pasokan, makan minum diokekan, Ibrahim dipintah kembali oleh Allah, kembali kepada istri tuanya. Tinggalkan istri mudamu, tinggalkan dia, walaupun tidak ada orang, walaupun ditanduk, walaupun sedang hamil tua, tinggalkan. Sebagai manusia dia akan sedih. Bagaimana mungkin misalkan seorang perempuan di tengah tempat yang tidak ada orangnya, begitu tandus, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada apa-apanya, yang ada hewan-hewan liar, hewan-hewan buas. Tapi kan ini perintah Allah, perintah Rasul, tujuh serta Adam, yang waktu itu dia adalah Jibril, diterima oleh Ibrahim dengan ikhlas, walaupun berurai air mata. Hijir pun begitu, karena ini adalah perintah Allah. Hijir pun menerima dengan uraian air mata. Singkat cerita, Ibrahim pun pergi kembali kepada istri tuanya, Siti Sarah. Kemana? Ke negeri Syam. Waktu itu beliau kan dari Babilonia itu kan merantau ke sana, ke negeri Syam itu. Itulah beliau bertemu dengan sepupunya Lut. Udah. Nah itu ceritanya itu. Nggak ada yang mengatakan bahwa Hijir itu adalah budak.
Kalau budak itu artinya dipakai oleh laki-laki lain tanpa nikah. Disuruh-suruh, diperintahkan, dibabu-babukan. Tidak ada begitu. Ingat, ini cikal bakal loh. Calon istri Nabiullah, Nabi Agung. Ibrahim termasuk Nabi Agung. Dan calon ibu daripada seorang Nabi yang mulia, namanya Ismail. Nah, perpisahan Sarah dengan Hijir normal-normal saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ingin menyakiti apalagi melukai, tidak ada. Semua kata-kata sejarah itu adalah untuk menjelek-jelekkan Siti Sarah, seakan-akan dia kasar, jutek, judes, arogan, brutal. Tidak ada begitu Siti Sarah itu. Itu calon nenek moyangnya orang-orang besar loh. Dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, sampai ke Isa itu cicit beliau. Masa ya neneknya kayak gitu? Nah, begitu juga Hijir. Tidak mungkinlah calon istri Nabi, yaitu istri Ibrahim, calon ibundanya Nabi, yaitu Nabi Ismail. Iya, perempuan yang aduh, enggak. Itu saudara. Nah, selanjutnya perwujudan daripada kebencian kepada Muhammad ini. Allah berkata, aku anugerahkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, real adanya. Tetapi kenapa di dalam kitab Quran itu hanya ada aku anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan sebagai tambahannya adalah cucunya Yakub. Ishak itu lahir setelah Ismail itu remaja loh. Nanti Ishak punya istri, ada cucu. Cucu siapa? Cucu Ibrahim. Lagi cucunya aja disebut dalam ayat itu. Kemana nama Ismail? Kenapa hilang? Kok dibuang? Mari kita lihat ayatnya. Ini ayatnya. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilata. Dan kami anugerahkan kepada dia Ibrahim, Ishak. Sebagai tambahannya nanti ada cucunya bernama Yakub. Cucunya aja disebut di sini. Oke, kita lanjutkan. Wa kulla ja'alna solehin. Dan semuanya nanti, keturunannya nanti adalah hamba-hamba yang soleh. Para nabi, para rasul, para raja-raja. Tetapi tidak ada nama Ismail di sini, saudaraku. Ada apa? Mengapa? Itu yang saya katakan tadi. Memang ada usaha untuk menjelekkan Nabi Muhammad, menjatuhkan Nabi Muhammad ini. Seakan-akan Hijir itu tidak ada orangnya, Ismail tidak ada orangnya. Memang pupus, saudaraku. Seakan-akan tokoh ini tidak ada dalam sejarah. Coba perhatikan itu. Dari Adam sampai Isa, itu ada sejarahnya mereka itu. Adam sejarahnya begitu, Idris begitu, Nuh begitu, Hud begitu, Lut begitu, Ibrahim begitu. Sampai Ishak dan seterusnya sampai Isa. Ada sejarahnya, ada kisahnya. Ismail tidak ada. Oh, ada Pak Abu Fikri. Momentum penyembelihan
Jangan dikatakan tidak ada. Oke. Yang mengatakan bahwa Ismail itu disembelih itu dalam kitab Quran tidak ada. Tidak tertulis. Nama Ismail itu tidak tertulis. Makanya jadi polemik bagi orang Yahudi Nasrani saat itu. Mereka katakan yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan yang disembelih itu adalah moyangku Ismail. Itu pun banyak pula dibubuhi narasi-narasi, cerita-cerita kuno, ya macam-macam lah. Dikatakan bahwa Ibrahim bermimpi Allah nyuruh dia menyembelih putranya. Akhirnya Ibrahim ragu, mimpi lagi sampai 3 kali. Itu kan narasi semua itu. Cerita yang diciptakan orang gitu. Ditanyalah kepada Ismail siap. Ditanyalah kepada Hijir siap. Selama itu ada perintah Allah. Akhirnya Ibrahim pun melaksanakannya. Tapi sebelum melaksanakan itu, iblis datang kepada Ibrahim. Ibrahim melempar iblis. Iblisnya lari. Iblis mendatangi Hijir. Hijir melemparkan iblis. Iblis lari. Terakhir iblis datang kepada Ismail. Ismail pun melempar iblis. Iblis pun lari. Nah, inilah sejarah lempar jumroh pada ibadah haji. Kata siapa? Kata orang. Bukan kata Nabi Muhammad, Pak Abu. Bukan, kata orang. Kalau kata Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad mengamalkan lempar jumroh. Ternyata beliau tidak lempar jumroh. Ada apa? Sebegitu rapinya iblis menata skenario, memperalat manusia untuk mencerita kisah dan cerita. Ujung-ujungnya apa? Meramaikan program duit. Karena duit ini di zaman kenabian sudah tercipta, sudah menjadi primadona dunia, saudaraku. Karena dengan duit, dunia ini bisa diambil, dipegang dan dirangkum, serta dirangkum. Sudahlah, kita dosa cerita itulah. Tapi intinya, Nabi Muhammad tidak melakukan lempar jumroh. Tidak ada. Bahkan sa'i pun Nabi Muhammad berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Beliau tidak melakukan itu. Waktu hajinya beliau tidak melakukan itu, saudara. Lihat sejarah. Tapi tetap ada ceritanya. Cerita sa'i itu ada. Bahkan lucu. Justru sa'i itu terjadi saat Siti Hijir melahirkan anak. Anaknya kehausan. Habis tidak ada air lagi. Seketika sudah melahirkan itu, Siti Hijir mencari air. Naiklah ke Bukit Safa. Dia lihat air itu ada di Bukit Marwah. Ini kata mereka loh. Pergi ke Marwah. Tidak ada air itu. Dia lihat lagi ke Safa. Oh, ternyata di Safa. Pergi lagi ke sana. Tidak ada air itu. 7 kali bolak-balik, saudaraku. Orang yang sudah melahirkan. Tanyakan kepada ibu-ibu. Mungkin tidak kira-kira. 1 kali dari Safa Marwah itu 470 meter, saudaraku. Dalam kondisi bukit berbatu-batu. Naik turun loh. 7 kali. Mungkin tidak kira-kira. Tanyakan kepada kaum ibu. Mereka yang lebih tahu. Jangankan 470 meter 1 kali pergi, bolak-balik. 5 meter saja perempuan sudah melahirkan itu terasa sakit. Terjadi pendarahan nanti. Tulangnya sedang rapuh. Begitu, saudara.
Apa benar begitu ceritanya? Jadi narasi ini terlalu banyak. Ada narasi yang menjatuhkan, memojokkan, menginjak-injak moral Siti Hijir, Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad. Ada yang mengangkat, tapi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin itu? Oh, kan kalau Allah mau, kenapa tidak Pak Abu? Lah kalau seperti itu tidak perlu ada agama Pak. Tidak perlu ada agama Ibu, kalau hanya menurut hitungan Allah dan Rasul saja. Tidak seimbang dengan akal fikir kita, tidak mampu kita mengejarnya. Makanya agama ini kan untuk diamalkan. Selama tidak masuk akal manusia, maka tidak ada perintah kepada kita. Kecuali kepada nabi-nabi tertentu. Di sana perjuangannya mereka. Misalnya Ibrahim tidak mempan kena api. Musa membelah laut. Itu situasinya memang sangat genting dan sulit dicerna oleh akal. Apa boleh buat waktu itu akal dipatahkan oleh Allah. Tapi masalah seorang perempuan baru sudah melahirkan, dia berjalan dan berlari 470 meter satu kali rit, sampai 7 kali bolak-balik. Kira-kira bagaimana pandangan Anda? Ibu-ibu pasti paham ini. Tapi lagi-lagi, ya sudahlah. Tidak usah kita persoal. Yang penting, sejarah Nabi Muhammad dan nenek moyangnya tidak seburuk itu, tidak sekotor itu. Bahkan ada lagi ayat yang diangkat-angkat untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, bahwa nenek moyang Nabi Muhammad itu tidak pernah dapat peringatan, tidak pernah dapat teguran, tidak pernah dapat hidayah. Kemana Ismail? Nah, seakan-akan Ismail tidak ada, saudaraku. Seakan-akan tokoh Ismail ini tidak ada dalam ayat ini. Mari kita lihat ayatnya. Nah, ini ayatnya. Surat Yasin, surat nomor 38 ayat 6. Perhatikan surat baik-baik. Litunziro qaumam ma unziro aba'uhum wahum ghafilun. Agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan sehingga mereka lalai. Ke kaum yang mana Nabi Muhammad diutus? Kepada kaum Quraisy, suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad sendiri. Nenek moyang Nabi Muhammad itu berdasarkan ayat ini tidak pernah dapat peringatan, tidak pernah dapat petunjuk, tidak ada ajaran Tuhan. Lalu kemana Ismail? Begitu gayanya orang ingin menjatuhkan Muhammad ini, saudara. Karena iri dengkinya, karena kebencian mereka kepada beliau. Itu pun sebenarnya wujud penyesalan. Kenapa seketika mereka menerima amanah daripada Allah, keagungan, kebesaran, kejayaan, mereka justru bukan menyambutnya dengan syukur, tetapi menodainya dengan cara mengingkari, bahkan membunuh para nabi-nabi. Fakta itu. Nah, tadi Pak Bu sempat mengatakan sejarah penyembelihan Ismail itu tidak seperti yang kita dengar. Tidak ada iblis ngejar sini, ngejar sana, dan macam-macam. Kita kembali kepada Quran saja. Ceritanya sederhana, saudara. Mari kita lihat ayatnya. Nah, ini surat As-Saffat, surat nomor 37. Kita bacakan Indonesianya saja ya, karena ini panjang. Ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang yang soleh. Ini ayat tadi sudah kita baca. Maka kami memberikan kabar gembira kepadanya
dengan kelahiran seorang anak. Tentu yang pertama loh, bukan anak yang kedua, anak yang pertama yang sangat santun. Tentu anak ini adalah Ismail, saudara, bukan Ishak. Kenapa? Karena ibundanya Ishak itu kan mandul. Karena dia mandul lah, maka Ibrahim dikehendaki oleh beliau menikah Siti Hijir. Tidak lama kemudian Siti Hijir ini hamil, maka diminta oleh Siti Sarah supaya Hijir dibawa ke tempat lain, jangan serumah dengan saya. Kan jelas sejarahnya itu. Loh, kenapa Pak Abu ngomong seperti itu? Nanti akan ketahuan apa maksud saya. Oke, lanjut. Ketika anak itu sampai pada umurnya, ia sanggup bekerja bersamanya, maka berkata Ibrahim, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apakah pendapatmu?" Maka anak itu, Ismail itu berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya telah merasa berserah diri, dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan tanah untuk melaksanakan perintah Allah penyembelihan itu, maka kami berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang sangat besar." Itu, saudara. Dan ingat, dalam narasi-narasi, cerita-cerita yang dibuat orang, Ismail ini masih kecil, masih lucu-lucunya. Tidak, saudaraku, tidak remaja. Ini ayatnya. Nah, ini. Perhatikan kalimat. Walamma balagha ma'ahu sa'ya. Seketika anak itu balagha, baligh. Baligh itu artinya sudah bermimpi basah. Ya. Seketika anak itu sudah baligh, sudah bermimpi basah bersama Ibrahim, maka berkatalah Ibrahim, "Wahai anakku, aku bermimpi melihat engkau untuk aku sembelih." Nah, di sini tidak ada kata perintah Allah. Tidak ada. Tapi di akhir kisah baru jelas cerita itu. Karena mereka yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, pasti ini perintah Allah. Tidak ada cerita iblis datang ke Ibrahim dilempar, Siti Hijir dilempar, Ismail. Tidak ada cerita itu di sini. Ibrahim itu tidak mau dipengaruhi, tidak mau dihalangi oleh apapun, karena dia yakin itulah suara Allah, suara Rasul, suara Jibril. Sejatinya adalah suara ayahanda Adam, ayah Ibrahim itu sendiri. Nah, inilah narasi-narasi yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia dengan berbagai macam cara menjatuhkan Nabi Muhammad ini. Disebutkanlah nenek moyangnya begini begitu. Yang disebut itu adalah Ishak, bukan Ismail. Itu maksud saya mengatakan bahwa ini adalah anak pertamanya beliau. Ya, yang beliau sembelih itu anak pertama beliau, bukan anak kedua. Tetapi kenapa dalam sejarah dimunculkan Ishak? Ya, lagi-lagi kisahnya seperti yang saya katakan tadi. Karena kebencian daripada mereka terhadap Muhammad. Kenapa? Ya karena salah mereka sendiri.
kebesaran sudah, keagungan sudah, kemuliaan sudah, tidak mereka sambut dengan baik dan benar. Bahkan mereka lecehkan, mereka abaikan, bahkan nabi-nabi mereka bunuh. Buktinya itu, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka bunuh semuanya. Hanya saja Isa tidak. Kenapa? Isa ahli dalam masalah kehidupan, di dunia ataupun akhirat. Oke saudaraku, kita berjumpa lagi pada video berikutnya tentang sejarah Ibrahim. Mengapa dia membangun Ka'bah di negeri yang tandus yang belum ada nama. Ingat, belum ada nama. Oke. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.